Jugun Yanfu adalah istilah yang merujuk kepada wanita yang menjadi korban dalam perbudakan seks selama Perang Dunia II di kolonia Jepang dan wilayah perang. Pemerintah Jepang sebagai penjahat perang yang sebenarnya melakukan sistem perbudakan selama Perang Dunia Kedua berlangsung. Ini dilakukan di negara-negara Asia yang mengalami perbudakan seksual seperti Taiwan, Tiongkok, Korea, Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Di seluruh wilayah jajahannya, Jepang mendirikan tempat-tempat hiburan. Para wanita dari seluruh pelosok didatangkan. Mereka diambil dari kampung halamannya dan ditinggalkan, atau bahkan dihabisi untuk menghilangkan barang bukti di saat perang telah selesai. Di Indonesia sendiri ada nenek berasal dari Jawa Barat yang sempat viral tahun lalu. Beliau mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pasukan tentara Jepang di masa penjajahan. Kamar dapur izin kamar kamar itu siang gimana biasa kalau malam bangsa pangkat opsil. Pada tahun 1991 di Korea, ada seorang wanita lansia yang sedang menceritakan pengalamannya di televisi tentang dirinya yang telah menjadi salah satu korban kekejaman tentara Jepang di masa Perang Dunia Kedua. Wanita muda berumur 14-17 tahun diambil paksa dari keluarganya untuk dijadikan Jugun Yanfu. Di tempat lain, wanita tua bernama Yonghi merasakan kepedihan yang sama. Pasalnya Yonghi juga merupakan salah satu korban yang selamat dari tragedi yang mengerikan itu. Jauh sebelumnya pada tahun 1943, terlihat gadis remaja berumur 14 tahun yang bernama Jungmin yang tinggal di desa Gyeongsaknam, Korea Selatan. Pada masa itu, negara Jepang sedang berkuasa di tanah Korea, dan pemuda-pemuda yang ada di desa itu dipaksa oleh tentara Jepang untuk dijadikan tentara. Jungmin dan kedua temannya terlihat acuh, bahkan mereka tidak menaruh curiga akan kedatangan tentara Jepang. Mereka pun kembali melanjutkan permainannya. Pada zamannya, anak-anak seusia mereka biasa membawa jimat pegangan sebagai keberuntungan. Jungmin lalu menunjukkan sekantong permen yang ia miliki dan memberikan tantangan kepada teman-temannya untuk menjadikan jimat dan permen itu sebagai taruhan. Kedua teman Jungmin pun sempat meragukan, namun dia terus menggodanya karena memang permen pada waktu itu merupakan jajanan yang terbilang langka. Singkat cerita, akhirnya Jungmin pun memenangkan taruhan dan mendapatkan jimat kedua temannya. Saat hendak pulang, Jungmin tanpa sengaja berpapasan dengan ayahnya. Kedekatan Jungmin dan sang ayah terlihat begitu jelas ketika mereka terus-menerus bernyanyi bersama dalam perjalanan pulang, namun tidak dengan sang ibu. Sesampainya di rumah, Jungmin langsung dimarahi karena ibunya mengira dia mengambil jimat milik temannya. Jimat itu lalu diminta oleh sang ibu, sementara Jungmin mendapat hukuman. Akibat pukulan yang cukup keras, kaki Jungmin pun sedikit mengalami luka-luka memar. Tindakan tegas dari sang ibu semata-mata hanya untuk mendidik Jungmin agar tumbuh menjadi gadis yang baik. Dan sang ibu berharap suatu saat Jungmin akan menemukan pria yang baik pula. Meski demikian guys, jauh dari lubuk hati yang paling dalam, sang ibu sangat menyayangi Jungmin. Esok harinya saat Jungmin pulang dari kebun, dia melihat kedua orang tuanya di depan rumah yang sedang berhadapan dengan beberapa pasukan Jepang. Ternyata kedatangannya untuk membawa Jungmin pergi bersama mereka, dengan dalih kalau Jungmin akan mendapatkan pendidikan yang layak di Jepang. Dari kejauhan, sang ibu sempat memberikan kode kepada Jungmin untuk segera pergi menjauh. Namun dengan polosnya dia malah mendekati mereka.
Awalnya sang ayah menolak dan berusaha untuk mempertahankan putri semata wayangnya itu. Namun dikarenakan tentara Jepang yang semakin memaksa, dengan terpaksa akhirnya orang tua Jungmin melepaskan putrinya dibawa pergi tentara Jepang. Sambil menahan isak tangis, sang ibu memberikan sebuah jimat dan sejumlah uang untuk bekal nanti di sana. Dia juga memberikan pesan agar Jungmin selalu mengingat kedua orang tuanya. 한디기 꼴로 데려다 주세요. 이 돈을 주면서 왜 한다고 이 돈 주고? 빵도 버리는데 이거 꼭 몸에 지니고 있으래? 다치지도 않고 어떤... Di dalam sebuah kereta ternyata banyak gadis-gadis seumuran Jungmin yang ikut dibawa secara paksa. Perasaan takut dan cemas mungkin suatu hal yang wajar, mengingat mereka tidak tahu apa yang akan terjadi pada nasib mereka selanjutnya, kecuali hanya sebuah iming-iming yang mengatakan jika para gadis akan disekolahkan. Ada juga yang dijanjikan pekerjaan di sebuah pabrik. Namun kabar itu hanyalah rumor belaka yang belum tahu pasti kebenarannya. Di momen inilah Jungmin berkenalan dengan Yonghee muda, yang pada saat itu Yonghee sedang mengalami demam yang cukup tinggi. Jungmin yang merasa kasihan melihatnya, kemudian menaruh simpati kepada Yonghee. Sebagai tanda pertemanan, Jungmin meminjamkan jimat pemberian sang ibu kepadanya. Setelah melewati perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan, kereta yang mengangkut mereka akhirnya tiba di Cina. Jungmin dan para gadis lain kemudian diangkut menggunakan truk mengarah suatu lokasi yang entah berada di mana. Mereka dikumpulkan di sebuah ruangan lalu ditanyai satu persatu mengenai usia mereka masing-masing. Rata-rata di antara mereka baru menginjak 15-16 tahun, sementara Jungmin yang masih berusia 14 tahun dipisahkan dari yang lain dan dimasukkan ke sebuah ruangan tertutup. Seorang dokter yang bertugas di sana kemudian memeriksa organ rahasia Jungmin. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa Jungmin tidak memiliki penyakit. Sekujur tubuhnya pun dibersihkan dari berbagai kotoran. Setelah selesai, selanjutnya dia ditempatkan ke dalam bilik kamar yang sempit. Tidak lama berselang, seorang tentara yang terlihat sedang mabuk masuk ke dalam mendekati Jungmin. Bagaikan hewan buas yang sedang lapar, tatapannya membuat Jungmin sangat ketakutan. Di bawah pengaruh minuman keras, laki-laki itu memperlakukan Jungmin dengan tidak sepantasnya. Beberapa kali memukuli hingga membuat Jungmin tidak sadarkan diri. Disinilah kehormatan Jungmin dirampas oleh mereka dengan sangat tidak manusiawi. Apa yang mereka alami benar-benar menyayat hati. Gadis berumur 14 tahun harus menjadi korban kebengisan tentara Jepang. Pemandangan semakin mengerikan. Ketika semua gadis di bawah umur mengalami nasib yang sama, mereka terus-menerus mendapat penganiayaan serta menjadi objek pemuas bagi pasukan tentara Jepang. Ketidakberdayaan serta luapan depresi yang ditampilkan nampak begitu jelas dan nyata. Di suatu ketika, sekelompok tentara Jepang terlihat sedang memperbaiki parit perlindungan. Situasi yang awalnya cukup kondusif tiba-tiba berubah ketika puluhan pejuang Korea menyerang mereka secara mendadak. Meski pihak Jepang sempat kesulitan, namun jumlah tentara mereka terhitung lebih banyak. Akhirnya pasukan Korea pun berhasil dikalahkan dan dipukul mundur. Perlawanan yang tidak berimbang tersebut cukup menelan banyak korban, baik dari pihak Jepang maupun Korea. Sekembalinya mereka dari tugas, terlihat sejumlah tentara berbaris menunggu giliran mereka. Namun seorang pria berbadan besar tiba-tiba menerobos memotong antrian. Dia segera meluapkan kekesalannya kepada salah satu gadis akibat rekannya tewas karena pejuang Korea. Memaksanya mengenakan gaun yang dia temukan sebelumnya. Beberapa kali pukulan pun bahkan membuat gadis itu berteriak tidak berdaya.
Di tempat lain, Jungmin dengan tubuh yang lemas dan dipenuhi luka-luka memar sedikit lebih beruntung karena dia bertemu dengan Tanaka. Berbeda dengan prajurit lain, Tanaka masih memiliki hati nurani dan tidak ada niatan sedikit pun untuk menganiayanya. Dia datang berkunjung hanya ingin ngobrol dengan Jungmin. Tanaka merasa bahwa Jungmin mirip adik perempuannya. Bagaimana mungkin dia tega menyakiti Jungmin? Waktu yang tersisa pun mereka habiskan hanya mengobrol. Sebelum akhirnya Tanaka mempersilahkan Jungmin untuk beristirahat. Setelah melayani puluhan tentara, jatah istirahat yang diberikan pun hanya beberapa menit saja. Kini mereka habiskan dengan canda tawa sembari melepas rasa lelah. Namun tidak bisa dipungkiri, ekspresi ketakutan, ketidakberdayaan dan kekecewaan yang begitu dalam meliputi setiap pribadi mereka masing-masing. Hal itu diperkuat dengan diperlihatkan ketika salah satu dari mereka menjadi gila, menderita depresi akibat mengalami banyak tekanan. Dan yang lebih parahnya lagi, gadis-gadis malang itu tetap dipaksa melayani mereka meski dalam keadaan menstruasi. Nggak hanya melayani puluhan prajurit setiap harinya, mereka juga dipaksa melakoni pekerjaan yang berat. Melihat ada kesempatan, Jungmin pun bergegas menghampiri Yonghee. Jungmin berencana mengajak Yonghee untuk kabur karena dia sudah muak dengan perlakuan tentara Jepang yang menginjak-injak harga diri mereka. Namun di saat akan kembali ke kamp tentara, Jungmin tiba-tiba mengeluhkan sakit perut hingga membuatnya terjatuh tak sadarkan diri. Dan ternyata ini kali pertama Jungmin mengalami menstruasi. Ketika terbangun secara tidak sengaja, Jungmin menyaksikan jenazah gadis lain yang tewas dipenuhi luka. Jungmin yang melihat hal itu hanya bisa menangis tanpa bisa melakukan sesuatu. Setelah situasi cukup mereda, beberapa hari kemudian Jungmin menghampiri Tanaka di sebuah bangunan kosong. Secara diam-diam, Tanaka memberikan peta bergambarkan lokasi perkemahan tentara Jepang. Dia juga berpesan kepada Jungmin untuk lebih berhati-hati, karena meski tampak tidak terlihat, namun pasukan Jepang memiliki banyak mata-mata di luaran sana. Di malam harinya, Jungmin dan Yonghee beserta kedua gadis lain bertekad melarikan diri. Dengan penuh hati-hati, mereka melewati setiap lorong dan berhasil lolos dari setiap penjaga. Akan tetapi tidak berselang lama, para penjaga menyadari kalau ada beberapa gadis yang hilang. Alarm pertanda darurat pun dinyalakan. Mereka lalu bergegas melakukan pencarian. Sementara di tengah hutan, Jungmin baru tersadar di saat salah satu temannya tertinggal di belakang. Ketiga gadis itu pun memutuskan untuk kembali mencari teman yang hilang. Namun kabar terburuknya, mereka justru mendapati bahwa temannya telah tertangkap dan saat ini sedang diberi hukuman oleh tentara Jepang. Setelah beberapa pertimbangan, Jungmin dan Yonghee memutuskan untuk kembali ke camp karena dia nggak tega dengan nasib temannya, meninggalkan salah satu teman yang tetap bertekad melarikan diri. Sementara gadis-gadis lain yang berada di dalam kamp tentara segera dikumpulkan keluar. Satu persatu dari mereka diberikan pertanyaan perihal siapa saja yang terlibat dalam usaha pelarian itu. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengaku, termasuk Jungmin dan Yonghee. Salah satu dari mereka tidak luput dari objek kekerasan tentara Jepang. Sebagai hukuman, gadis-gadis malang itu pun dipaksa untuk melepaskan baju hingga disiksa semalaman. Tapi yang lebih parahnya lagi, ada seorang gadis yang sebelumnya tertangkap harus menderita di balik jeruji besi tanpa makan dan minuman. Keesokan harinya, beberapa gadis yang sakit-sakitan dan sudah tidak bisa melayani pasukan Jepang pun diangkut ke sebuah truk. Konon kabarnya mereka akan dipindahkan ke unit lain untuk mendapatkan perawatan. Namun semua itu hanya kebohongan belaka. Faktanya, mereka digiring ke tengah hutan untuk menjalani eksekusi. Tanpa belas kasih sedikit pun, tentara-tentara Jepang itu langsung menembak mati keempat gadis lain. Sementara ketiga gadis lainnya dipaksa untuk berlutut, kemudian ditendang ke dalam lubang berisi tumpukan jenazah. Mereka di sini benar-benar pasrah.
Gadis-gadis itu mencoba untuk menerima nasibnya dan saling menguatkan satu sama lain. Dari belakang, Tanaka dan kedua prajurit lain bersiap dalam posisi menembak. Tanaka yang dari awal merasa kasihan dengan mereka, memilih untuk tidak menarik pelatuk senapannya. Akibat hal itu, Tanaka pun ditembak oleh sang komandan karena dianggap telah membangkang perintah. Jenazah Tanaka kemudian dilempar ke dalam lubang bersama para korban. Dua tahun kemudian, pada tahun 1945, pihak Amerika menjatuhkan bom atom ke kota Hiroshima dan Nagasaki. Tragedi pengeboman itu memaksa kekaisaran Jepang menyerah tanpa syarat pada pihak sekutu. Sementara para prajurit yang bertugas di luar Jepang tidak ada pilihan lain selain kembali ke negara mereka. Untuk menghilangkan bukti atas kejahatan perang yang mereka lakukan, mereka berniat menghabisi dengan cara mengeksekusi saksi hidup yang tersisa. Para eksekutor mulai berdatangan dengan senapan-senapannya, membuat ketakutan serta menebar teror mereka. Yonghi yang begitu ketakutan hanya bisa diam membisu tanpa ekspresi. Tatapan kosongnya memaksa Jungmin memberikan tamparan sebagai cara untuk menyadarkannya. Kedua gadis itu pun akhirnya saling menguatkan satu sama lain, menangisi penderitaan mereka dan berusaha menerima nasib yang akan berakhir dengan buruk. Setelah semua persiapan eksekusi rampung, tentara Jepang lagi-lagi dikejutkan dan diserang oleh pasukan Korea yang muncul dari balik pepohonan. Aksi baku tembak pun terjadi yang membuat pasukan tentara Jepang kewalahan. Sebagian dari mereka tewas secara mengenaskan, sedangkan di sisi lain dalam kondisi yang sedang kacau, Jungmin dan Yonghi memanfaatkan kesempatan itu untuk segera menjauh dari sana. Perasaan lega bisa terbebas dari belenggu tentara Jepang sempat meliputi keduanya. Namun dari balik semak-semak, salah satu pasukan Jepang ternyata mengikuti mereka. Dengan tubuh yang tertatih-tatih, dia melayangkan samurainya hingga mengenai kaki Jungmin dan membuatnya terluka. Namun beruntung, ketika dia mendekati Jungmin, salah satu pasukan Korea menembaknya dan menyelamatkan mereka berdua. Dipikirnya semua ini telah berakhir, tapi ternyata tiba-tiba tentara Jepang itu berhasil bangkit dan menodongkan pistol ke arah Yonghi. Jungmin yang menyadari hal itu secara refleks, dia memasang badan untuknya. Jungmin pun akhirnya tertembak dan tewas. Yonghi yang tidak percaya kejadian itu hanya bisa menangis jadi-jadinya. Dia tidak menyangka jika sahabat yang selama ini selalu melindunginya kini telah tiada. 가자. 귀청 나갔다니야. 같이 가자. 알아갈게다. 일어나는 거야. Film ini menempati urutan pertama box office Korea Selatan pada tahun 2016 silam. Sang sutradara mendapatkan inspirasi dari sebuah lukisan tentang seorang gadis yang dianiaya oleh tentara Jepang. Dan melalui film ini juga, sang sutradara berhasil mengeksplorasi lebih dalam dan detail tentang peristiwa bersejarah yang tidak pernah terlupakan di masa lalu. Nanti saya kerjain, Nak. Atau nenek lah. Kalau nenek. Kayak gitu kan, ketemu sama Jepang.